Selamat pagi kawan-kawan. Ini adalah jambu kristal. Usaha di bidang agrobisnis masih banyak menjanjikan. Salah satu usaha agrobisnis yang lagi banyak diminati adalah budidaya tanaman buah seperti jambu kristal. Jambu kristal memiliki penampilan yang mirip dengan jambu Bangkok, dengan ukuran yang lumayan besar seperti apel. Bahkan orang-orang sering menyebutnya apel rasa pir. Usaha budidaya jambu kristal tetap bagus prospeknya karena buah jambu kristal tidak memiliki biji sehingga banyak disukai masyarakat. Terbukti hasil panennya selalu habis terjual, bahkan kerap kekurangan untuk memenuhi permintaan yang datang. Dikarenakan konsep dari kebun kita adalah kebun wisata, sehingga pengunjung akan menikmati sensasi metik buah langsung dari pohonnya. Alasan kenapa saya memilih jambu kristal untuk dibudidayakan, karena saat ini jambu kristal merupakan primadona petani, karena unggul dalam cita rasa, mudah dibudidayakan, frekuensi panen yang tinggi, serta peluang wirausaha dengan permintaan tinggi. Teknis budidaya tanaman itu jelas sangat mudah. Dalam waktu hanya sekitar 7 atau 6 bulan, tanaman jambu kristal sudah bisa berbuah dan buahnya bisa mencapai 0,5 kg, bahkan ada yang sampai mendekati 1 kilo. Tidak hanya itu, selain kita ditanam bisa di areal perkebunan, jambu kristal juga bagus untuk ditabulampotkan, yaitu bisa ditanam di pot ataupun planter bag, sehingga cocok untuk bisnis rumahan atau yang hanya sekedar hobi. Jambu kristal berbeda dengan jambu biji yang memiliki banyak biji. Untuk jambu kristal, biji hanya sedikit. Meski jambu kristal berasal dari Taiwan yang beriklim sedang, tanaman ini tetap bisa hidup dan tumbuh di daerah beriklim tropis seperti Indonesia, dengan catatan berada pada ketinggian 400 sampai 200 mdpl perkiraan, dengan suhu rata-rata 25 sampai 29 derajat Celcius, dan disertai dengan intensitas hujan yang sedang. Bahkan seperti di Jakarta dengan suhu yang begitu panas, jambu kristal juga dapat tumbuh dengan baik. Saya sering melihat tabulampot jambu kristal yang berada di depan rumah warga di Jakarta khususnya. Asalkan rajin siram dan diberi dengan pupuk, pasti jambu kristal akan hidup. Jambu kristal ini mempunyai masa produktif sampai 10 tahun. Namun setelah 10 tahun apakah masih bisa berbuah? Jawabannya masih, yaitu dengan cara dipangkas total, kemudian diberikan nutrisi yang cukup sehingga mengeluarkan tunas baru,
Dengan perawatan yang baik, dengan perlakuan yang khusus, maka jambu kristal bisa tumbuh normal kembali dan menghasilkan buah yang tentunya akan menghasilkan income kembali. Kunci sukses budidaya jambu kristal adalah perawatan yang intensif dengan pemberian pupuk dan vitamin yang sesuai secara berkesinambungan. Secara genetik, jambu kristal akan lebih cepat tumbuh daripada jambu-jambu yang lain. Dari segi pembuahan bibit yang seperti biasa kita lakukan, jambu fresh cangkok sejak awal tanam 5-6 bulan sudah mampu menghasilkan buah dengan ukuran sebesar bola pingpong bahkan lebih. Jambu kristal sudah bisa dipanen sepanjang tahun karena tidak tergantung pada musim. Setiap tunas yang keluar dari batang kita harapkan juga dengan selalu membawa bunga yang baru. Untuk penyortiran supaya buah bisa bertumbuh dengan besar seperti ini ya, kita buang bunga-bunga yang berada di ujung, karena percuma bunga-bunga yang berada di ujung kalaupun jadi buah dia akan membuat patah batang utama. Walaupun kita sudah sanggah dengan bambu ataupun kayu, tapi lebih baik untuk membesarkan bibit buah yang berada di pangkal. Perlu diketahui bahwa jambu kristal sejak berbunga sampai matang di pohon adalah 3 bulan. Dan satu pohon jambu kristal mampu menghasilkan hingga 10 kg jambu per panennya. Jambu kristal yang sudah matang akan menyerupai buah pir. Daging buahnya berwarna putih, bersih, berbobot, perkiraan rata-rata sekitar 300 gram per buah, dan bertekstur renyah, manis, memiliki kadar air yang rendah dan garing. Kelebihan lain yang dimiliki jambu kristal adalah jumlah bijinya yang sangat sedikit. Hanya sekitar 3-8% dari total keseluruhan ukuran buah. Bahkan kita sering mendapati satu buah tanpa biji sama sekali. Tantangan kita sebagai pembudidaya jambu kristal, kita harus selalu menjaga kualitas produk dan volume dari hasil panen. Untuk menghindari lalat buah, kita harus membungkus jambu kristal dengan plastik. Kemudian untuk serangan hama dan penyakit seringkali terjadi. Ini adalah salah satu kendala juga. Dalam hal usaha budidaya agrobisnis selalu ada kejadian seperti ini, tak terkecuali pada jambu kristal ini.
Pembungkusan dilakukan jika bakal buah sudah sebesar kelereng. Bakal buah sebesar kelereng itu sangat rawan terhadap suntikan daripada lalat buah. Oleh karena itu, kita jangan sampai telat dalam pembungkusan untuk mencapai hasil panen yang maksimal. Bibit jambu kristal dapat diperbanyak dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara sambung pucuk, okulasi, dan cangkok. Di sini kita menggunakan cangkok dari bibit-bibit yang ditanam, karena dengan cangkok sudah pasti mewarisi sifat asli daripada induknya dan cepat untuk pembuahannya. Hal yang perlu diperhatikan bagi para pembudidaya jambu kristal adalah tahap pencarian bibit. Dalam mencari bibit yang berkualitas, kita harus tahu indukannya, ataupun kita harus tahu pembibit yang terpercaya. Dengan kita tahu indukannya, sudah pasti bibit yang kita tanam akan sama hasilnya dengan induknya. Penanaman dari jambu kristal ini, walaupun saya menggunakan teknik tanaman di tabulam pot, tapi kita harus tahu prinsip dasar dari penanaman jambu kristal di lahan. Jika penanaman di lahan, kita menggunakan jarak 6x8. Perhitungan untuk luas 1 hektar 6x8 meter, kita membutuhkan kurang lebih sekitar 200 bibit per hektarnya. Untuk jambu kristal, perawatan atau pemeliharaan yang kita lakukan antara lain, jika ada yang mati, kita lakukan penyulaman, yaitu diganti dengan tanaman yang baru. Kemudian penyiangan atau pembumbunan. Ini dilakukan untuk membersihkan rumput liar yang ada di sekitar tanaman jambu kristal. Dimaksudkan karena gulma atau rumput liar adalah sebagai pesaing dan pengganggu pertumbuhan dari bibit jambu kristal, karena cukup menyerap nutrisi yang ada di sekitaran jambu kristal. Yang terpenting adalah pemupukan. Kegiatan pemupukan dimaksud untuk memberikan unsur hara dan memastikan ketersediaan unsur hara tercukupi di dalam tanah yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Perbanyakan bibit kita lakukan dengan sistem cangkok. Beberapa fresh cangkok yang kita tanam masih di polybag ini adalah hasil dari cangkokan yang ada di lahan. Ini kita ambil dari dahan-dahan yang menghadap ke atas. Ini juga ada beberapa kita beli bibit yang masih kecil. Ini dengan sistem tempel, okulasi. Ini agak lama, mungkin sekitar 5 bulan atau 6 bulan bisa siap. Lain halnya dengan fresh cangkok ini yang sudah tertanam dan sudah mulai hidup. Dari melihat perkembangan, kemungkinan dalam 2 atau 3 bulan ini sudah bisa berbunga dan bisa menghasilkan buah.
Perlakuan kita setelah turun cangkok, cangkokan kita taruh di polybag dan tidak boleh langsung terpapar dengan sinar matahari. Dengan istilah lain, bibit kita karantina dulu selama 1-2 minggu sehingga kelihatan timbul mata-mata tunas. Dalam penurunan fresh cangkok, biasanya kita akan mengalami kegagalan. Paling tidak 20% ada yang mati, dan selebihnya kita usahakan untuk hidup. Ini adalah Om Eno, ya, salah satu karyawan kebun kita yang membawa pulang beberapa biji dari jambu kristal untuk kita nikmati di rumah. Kita akan buka apakah ada bijinya. Kita lihat. Nah, dan ternyata isinya sangat minim. Semoga ulasan sedikit tentang jambu kristal bisa menginspirasi kawan-kawan semua, menambah wawasan, menambah ilmu. Semoga bermanfaat bagi saya dan Anda semuanya. Salam Tani Indonesia.